Rahayu, kadang kinasihku sekalian, berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube saya. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengulas masalah karma. Seperti yang telah saya sampaikan di YouTube saya yang sebelumnya. Hukum yang sedang berlaku di dalam kehidupan kita adalah hukum karma, hukum sebab akibat, hukum nandur ngunduh. Kita sedang berada di dalam hukum yang diletakkan Tuhan untuk alam semesta, yaitu hukum karma. Jadi, mari kita memahami secara detail, secara gamblang seperti apa sebenarnya hukum karma yang sedang terjadi saat ini kita jalani dalam kehidupan sehari-hari. Ketika yang kita rasakan saat ini, entah itu enak ataupun tidak enak, kita sadari sebagai sebab, sebagai akibat dari apa yang telah kita lakukan di masa lalu, maka sebenarnya kita harus mulai membuka diri untuk memikirkan bahwa kita di hari yang akan datang juga akan merasakan akibat dari yang kita lakukan saat ini. Jadi karena sebenarnya kita menginginkan sesuatu hal yang terjadi itu adalah sesuatu yang enak atau sesuatu yang indah atau sesuatu yang membahagiakan, maka cermatilah. Maka mari kita cermati mulai saat ini apa yang sedang kita lakukan, entah itu dengan kesadaran ataupun tanpa kita sadari. Karma atau sebab akibat, menurut pemahaman saya, menurut yang saya pahami, lebih bersifat kepada batin atau ruhani, bukan bersifat kepada materi atau jasmani. Jadi sebenarnya perbuatan yang kita lakukan itu harus kita teliti, harus kita cek apa rasa yang ada di dalamnya. Jadi ketika kita misalkan bersedekah, yang akan menjadi amal atau yang akan nanti menghasilkan karma atau menghasilkan sesuatu yang berimbas atau berbalik menjadi sesuatu yang kita terima, itu adalah rasanya ketika kita bersedekah. Misalkan apa rasa saat kita bersedekah itu dari yang memberi, ataupun rasa yang dirasakan dari orang yang diberi. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita berikan, itulah nanti yang akan kita terima. Termasuk yang sering kita lalaikan adalah pendidikan di dalam keluarga tentang anak-anak kita. Jadi
Ketika anak-anak kita sudah mulai dewasa, sudah mulai beranjak remaja, sering kita terkejut, kaget melihat, kok anak saya jadi begini ya, susah diatur, anak saya tidak mau terima, sulit. Kalau makan pakai ini dia tidak mau, dia maunya harus yang begini, harus yang begini. Sesuatu yang terjadi, kok repot atas perbuatan anak kita. Jadi sebenarnya kita tidak menyadari ketika kita mendidik anak, itu adalah sebuah perbuatan yang kita lakukan. Dan sebentar lagi akan kita tuai, akan kita rasakan hasilnya dari hasil pendidikan yang kita berikan kepada si anak. Jadi jangan lantas menyalahkan anak atau menyalahkan Tuhan. Ketika anak kita susah diatur, ketika anak kita ini tidak bisa mengerti kepada orang tua, disuruh ini tidak mau, dan lain sebagainya. Sesuatu hal yang terjadi kepada anak kita dan akhirnya berakibat atau berdampak penderitaan yang kita rasakan, sebenarnya itu adalah hasil dari ulah kita sendiri. Karena kebodohan kita, karena ketidaktahuan kita, karena ketidakpahaman kita tentang cara mendidik anak. Sehingga ketika anak itu menjadi anak yang nakal atau yang dablek istilahnya, maka tidak ada yang patut untuk disalahkan kecuali adalah orang tua. Kita tidak mungkin menyalahkan anak, karena anak dia akan mengikuti seperti apa pendidikan yang kita berikan kepada si anak. Nah, kebanyakan kita itu tidak pernah meneliti, tidak pernah waspada di situ, sehingga yang dimaksud kita mendidik kepada anak itu adalah menyekolahkan mulai dari SD, SMP, SMA, bahkan sampai kuliah adalah pendidikan secara jasmani, bukan ruhani. Sehingga dia menjadi anak yang pandai, bukan kepada perilaku, kepribadian, akhlak, dan hal-hal yang bersifat ruhani. Ketika pada akhirnya si anak ini tidak memiliki pemahaman tentang ruhani, tentang perilaku, sopan santun, tentang kebajikan, maka mau tidak mau kita akan menerima akibat dari yang telah kita berikan kepada si anak, yaitu berupa pendidikan. Mungkin kalau kita masih ingat pepatah Jawa yang mengatakan anak polah bobo kepradah. Artinya apa yang kita berikan, yang kita masukkan kepada si anak tentang itu pengetahuan, tentang itu pemahaman, maka itulah yang akan kita tuai dari si anak itu, dari anak kita. Jadi sebenarnya pendidikan adalah sebuah hal yang sangat penting dalam urusan keluarga antara orang tua kepada anak-anaknya. Coba kita
lihat, andai saja yang terjadi adalah sebaliknya. Karena kita memberikan pendidikan kepada anak itu adalah tentang moral, tentang perilaku, tentang akhlak, tentang berbuat kebajikan. Lama-kelamaan maka dia akan terbentuk menjadi jiwa yang penuh dengan kebajikan di dalamnya. Maka anak itulah yang ketika dewasa, istilahnya Jawa, sing bakal nyuwargane wong tuane itu sebenarnya adalah anak. Jadi ketika kita belum mati sudah ketemu surga dan neraka, itu sebenarnya bukan hal yang mustahil, karena itu real. Jadi tidak usah kita menunggu mati, kita sudah ketemu dengan surga dan neraka itu sendiri. Itu adalah surga yang nyata dan neraka yang nyata. Ketika kita salah mendidik, salah memberikan informasi, pengetahuan kepada anak, maka sebentar lagi kita akan menemui neraka kita. Dan sebaliknya, ketika kita bisa mendidik, memberikan pengetahuan, pemahaman kepada anak dengan benar, maka sebentar lagi kita akan ketemu dengan surga. Coba kita mawas diri. Coba kita diangen-angen, digerayai. Bener enggak? Apa ketika anak kita nakal itu dia salah? Tidak ada anak salah. Yang salah adalah orang tua. Ketika anak bertengkar dengan orang tua, maka bisa saya pastikan itu yang salah adalah orang tua yang tidak mengerti anaknya. Seperti dalil di dalam Al-Quran itu sudah diterangkan. Tidak terlahir seorang manusia itu dalam keadaan Yahudi atau Nasrani, melainkan orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi atau Nasrani. Maksudnya apa? Artinya anak yang telah dititipkan Tuhan kepada kita itu sebenarnya masih ibarat kertas, itu masih putih, seperti polos, belum ada gambarnya. Artinya terserah kita yang mau memberi gambar apa kepada kertas itu. Jadi ketika anak kita itu mau kita kasih pendidikan, pengetahuan, pemahaman tentang A, maka dia akan menjadi A. Kalau kita berikan si anak itu pemahaman, pengetahuan B, maka dia akan menjadi B. Dan ketika sudah menjadi dan terbentuk, loh, kok kita kaget? Waduh, anakku kok ndableke ra umum ya. Anakku kok wangel diatur. Anakku kok wangel dikongkon. Kok kaget? Kok ngeluh? Wah, Gusti Allah ngekei aku anak sing buwethik, sing duablek. Loh, kok jadi menyalahkan Tuhan? Kok menyalahkan anak? Bukankah anak yang telah diberikan itu adalah ibarat kertas yang putih, dan ketika sudah menjadi sebuah gambar, dan itu Anda sendiri yang menggambar, kok Anda kaget? Berarti kita sedang menggambar dengan tidak sadar. Maka mulai sekarang, mari kita bangkit, kita bangun. Kita sedang terlelap di dalam tidur. Kita sedang berada di dalam ketidaksadaran kita. Mari kita menyadari atas apa yang akan kita lakukan. Dan mari kita sadari bahwa yang akan kita lakukan itu akan
akan kita tuai hasilnya di kemudian hari. Jadi mulai sekarang teliti dan waspadalah atas apapun yang akan kita lakukan. Karena sesungguhnya tidak ada sedikit pun dari amal perbuatan kita yang tidak akan terbalaskan. Itu adalah janji Tuhan, karena Tuhan sendiri mengatakan bahwa Aku adalah Zat yang Maha Adil. Maha Adil. Berarti Dia sangat adil. Dia sangatlah adil. Tak selembar pun daun yang jatuh yang Aku tidak mengetahuinya. Artinya tidak ada yang terlewat sedikit pun dari kekuasaan Tuhan, dari keadilan Tuhan. Maka mari para kadang kinasihku sekalian, kita menyadari tentang kesalahan-kesalahan yang telah kita lakukan, menyadari tentang kebodohan kita, tentang ketidaktahuan kita di hadapan Tuhan. Mulai sekarang, mari kita berubah dari prinsip-prinsip yang lama, yang ternyata setelah kita kaji itu banyak kesalahan, kita benahi. Kita ganti dengan prinsip-prinsip yang baru, yang itu lebih benar, lebih menghasilkan sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang indah, sesuatu yang membahagiakan. Bukankah sebenarnya kita sendiri sedang dalam perjalanan mencari kebahagiaan, bukan? Nah, berawal dari sinilah kita bersama-sama mencari, menciptakan agar suatu saat kelak kita akan bertemu dengan kebahagiaan. Kebahagiaan yang sejati. Rahayu kadang kinasihku sekalian. Semoga kita semua tercerahkan.